Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama teknik, prosedur, dan konsep patung. Ya, ini patung pertemuan yang kedua. Masih ingatkah kalian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk dan jenis patung. Kali ini kita akan mengulas kembali sedikit sebelum kita praktek, ya. Bentuk imitasi, realisme atau representatif, yaitu patung yang menirukan bentuk alam. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di alam secara realis atau nyata. Jadi patung ini jika nanti kalian praktek, maka bentuknya bentuk realis atau mirip. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Tidak menampilkan bentuk-bentuk yang ada di alam, hanya merupakan penataan unsur garis, bidang, bentuk sebagaimana adanya. Ini adalah contoh bentuk jenis patung. Yang pertama, ini patung figuratif, ya. Yang kedua, patung abstrak, sama dengan contoh yang ketiga. Teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung, proses pembuatannya disebut teknik. Di dalam berkarya seni patung, kita harus memperhatikan bahan yang akan kita pakai. Coba perhatikan berbagai bahan berikut ini. Ada kayu, semen, besi, sabun, batu, tanah liat, emas, lilin. Ini adalah sebagian kecil dari contoh bahan yang digunakan untuk berkarya patung. Masih banyak di luar sana yang belum Bu Yogi sebutkan satu persatu. Nah, dari bahan-bahan tersebut kita dapat menentukan teknik apa yang cocok untuk dipakai. Yang pertama, kita akan bahas teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah alat pahat dan palu. Seperti contoh yang ada di samping, ini adalah seniman yang sedang mengerjakan patung kuda dari bahan kayu. Yang kedua adalah teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan terlebih dahulu, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, emas, tembaga, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di samping. Itu merupakan cetakan dan ada hasilnya. Yang ketiga, teknik assembling. Teknik assembling itu merupakan cara membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu dengan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Teknik assembling ini anak-anak juga bisa digunakan untuk membuat patung
bekas ya, misalnya botol bekas, rantai bekas ya, itu kemudian disusun, dirangkai menjadi sesuatu yang baru. Nah, gambar di sampingnya ini adalah teknik las dan sambung. Prosedur membuat karya seni patung. Nah, anak-anak, pada patung bahan lunak kita akan membahas langkah kerja atau prosedur ya dengan teknik pijat atau membentuk ya. Jadi teknik pijat atau membentuk tanpa alat, atau bisa juga disiapkan alat pembantu seperti butsir. Ya, kita bahas ya. Yang pertama, buatlah model patung, bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada. Yang kedua, menyiapkan tanah liat atau plastisin, atau kalian biasa menyebut malam ya. Kemudian alat pembantu, butsir, air, meja putar. Yang ketiga, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja putar. Meja putar dipakai untuk mempermudah kita membentuk sedikit demi sedikit di atas meja putar. Jadi yang berputar bukan badan kita, tetapi modelnya. Kemudian pijat bahan hingga mendekati bahan yang diinginkan. Jadi dibentuk ya, agar lebih mudah dengan cara dibasahi air sedikit demi sedikit dan dengan pengamatan, sehingga jika bahan kurang bisa ditambah. Sebaiknya bila berlebihan bisa dikurangi. Setelah terbentuk secara global, sempurnakan dengan alat bantu butsir ya, dengan membentuk detail-detail sehingga nampak sempurna dan halus. Itu anak-anak, kalau nanti kalian membuat patung dari bahan lunak, caranya seperti itu ya. Yang kedua, patung bahan keras. Nah, contohnya apa? Kayu ya, kemudian bata ringan itu masuk bahan keras, kemudian batu ya. Tekniknya adalah pahat atau ukir. Langkah-langkahnya yaitu 1 atau A, buatlah model patung, bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau gambar yang sudah ada di majalah, koran, atau Google. Siapkan balok kayu sesuai ukuran yang diinginkan. Sesuaikan dengan rencana yang kita inginkan. Setelah itu pindahkan pola di atas permukaan balok kayu. Lakukan pemotongan dengan gergaji untuk mengurangi kalau masih terlalu besar, dan lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. Berikutnya, buatlah bentuk global yang lebih detail bandingkan dengan gambar atau sketsa rencana. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail, lebih halus dengan cara diamplas, kemudian di finishing dengan melamin atau cat akrilik. Berikut adalah contoh patung yang terbuat dari bahan lunak, anak-anak. Ya, patung dari sabun. Nah, bagus bukan? Seperti ini. Mudah, bahannya mudah kita cari ya. Kemudian membentuknya juga tidak begitu menyulitkan ya. Bisa flora, fauna ya, tergantung desain yang akan kalian rencanakan. Berikutnya adalah contoh patung yang terbuat dari bahan lunak, yaitu dari lilin. Nah, lilinnya diukir ya sedikit demi sedikit sehingga membentuk
sebuah objek yang menyerupai dengan alam. Nah, figuratif atau non figuratif nanti terserah kalian sesuai dengan rencana. Berikutnya, patung berbahan bata ringan. Ini yang dipraktekkan kakak-kakak kalian kelas 9 tahun yang lalu. Nah, bagus-bagus ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Yogi cukupkan ya. Semangat anak-anak ya, jadilah pemuda-pemudi yang bermanfaat, kreatif dan disiplin. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.